Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana muslimin mu'minin hadana fi siratal mustaqim wahabana imanan sadiqan wa amalan salihan insyaallah minat ta'in lillahi wa rasulihi. Faqala ta'ala man yuti'illah wa rasuluhu faqad kana faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa qa'idina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahmatullah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Alhamdulillah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika Anda menghitung nikmat Allah tidak terhingga nikmat yang dikasih sama kita. Di antaranya salat berjamaah subuh. Sementara saudara kita, sahabat kita, tetangga kita terlena. Fadilah salat subuh berjamaah. Keutamaan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ya kita tahu karena Rasulullah mengatakan, tanpa Rasul SAW menyampaikan kita nggak tahu. Khairu ma fil ardi, lebih utama dari semua isi di bumi. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Insya Allah kita di sini membiasakan. Alhamdulillah. Segalanya ada keutamaan. Salat jamaah Isya, sholat jamaah subuh, sholat jamaah asar, segalanya ada keutamaan. Membawa anak ke masjid, paling utama sedekah. Khairu shadaqatin an tu'addiba waladak, kata Rasulullah SAW. Paling baik sedekah itu mengajari anak mengenalkan Allah. Alhamdulillah saya ketemu anak-anak dibawa ke masjid. Keutamaan apapun di muka bumi ada keutamaannya. Kita sering reklame keutamaan kulit manggis. Allahu Akbar. Kulit manggis ada yang menjijikan. Keutamaan cacing. Allahu Akbar. Jadi tenaga kerja kita ada yang kena tipes, adiknya setahunnya kita santunin. Terus saya bilang sama kakaknya, kakak juga kerja. Saya bilang, nak, carikan cacing, digoseng, dicuci dulu, digoseng, terus dibuat kopi. Enggak Ustaz, aku dulu waktu kena tipes itu, saya cari cacing langsung tahu saya telan baik. Allah, ditelan dan cepat sembuh. Cacing, ya Allah, sampai cacing pun kedua aku namanya. Yang barusan lewat tadi malam saya pas membaca keutamaan daun kemangi. 3 lembar daun kemangi diseduk sama air panas itu, kalau diminum pagi waktu masih kosong, ternyata penangkal penyakit. Allahu Akbar. Semua ada keutamaannya. Keutamaan seorang ibu tuh nangis, maafnya saya kalau ingat ibu saya nangis. Bahkan ada guru saya sempat jenguk saya, Zul almarhum. Waktu ketemu sama ibu saya, kalimatnya, ya karena guru. Pernah jadi anggota DPR tingkat provinsi di Jawa Timur, almarhum Kiai Anwar, istrinya kawan sekolah, jadi sangat dekat sekampung. Malik, nah, dia bilang manggil Malik aja karena guru ya. Kita pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Malik, pesantren ini bisa begini karena ini. Hati-hati kamu sama ini. Ibu yang ditunjuk. Ini karena tirakatnya ini aku tahu. Keutamaan seorang ibu. Semua ada keutamaan masjid. Khairu buqatin fil ardi. Paling baik tanah, sejengkal tanah itu masjid. Bahkan Rasulullah mengatakan
Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Masing-masing ada keutamaan. Yang enggak utama kita tinggalkan. Kemarin lusa saya pesan ada jamaah kita, karena saya ikut membinanya, ada SD Mutiara Azam di belakang Lotemat, pas bergandeng sama gereja besar itu. Dapat bantuan dari Syekh Adil Al-Khalifah, sering kesini. Sekarang pun sudah janji bangun tempatnya Profesor Dr. Yuwono, ya, dan Profesor Yuwono sering kesini. Ini beliau tahu, sudah disediakan duit sudah di Jakarta. Namun biasanya duit itu pas-pasan. Kalau pusri nggak masuk di situ. Kenapa? 1 meter dikasih hanya 1,5 juta. Selesai dan tidak urusan kamu, begitu. Biasanya kurang. Izudin dikasih 600 juta. Ya kurang. Karena biasanya kurang itu karena di Palembang harga bukan seperti di Pandeglang. Nah, kalau di Pandeglang batu murah, pasir murah, tenaga murah, semen harganya sama, besi harga sama, ya otomatis tenaga kerja. Nah, maka kekurangan dia kemarin waktu jenguk minggu kemarin sedikit agak marah, termasuk saya pun dimarah yang memberi kepercayaan tadi. Masalahnya fondasinya sangat berat dan dia agak rendah, sehingga dana banyak tersedot ke fondasi, sehingga nggak selesai ngasih tempo 2 bulan. Kita minta 3 bulan. Saya mohon jamaah untuk bisa membantunya biar finish, biar selesai. Tanah sangat mahal sekali, pas di belakang Lotemat, gandeng sama gereja, di samping Giant. Samping Giant ada jalan belok kiri, itu ada masjid sama SDIT Mutiara Azam. Tidak tahu beliau datang tidak tidak Irwan, ya. Tolong Pak Abdul Rahim, ya, mengumpulkan. Ya saya tanya kira 20 juta selesai, tinggal finishing. 20 juta insya Allah selesai. Saya yakin tidak akan ada uang yang lari di situ, karena biayanya di Palembang membangun lebih besar. Sama tempat Dr. Yuwono 12x12, 1 meter diberi 1,5 juta. Di mana ada di Palembang bisa bangun masjid 1 meter 1,5 juta? Pasarannya 2 juta atau 2,5 juta. Bahkan Dr. Yuwono waktu saya tanya, berapa Anda target? 1 meter 3 juta Dr. Yuwono. Nah, terus waktu negosiasi kemarin, nah, sekarang kami yang mengantarkan, Dr. Yuwono menyampaikan sama saya, gimana Anda bisa selesai? Ada Ustaz, ini sudah ada modal 120 juta. Ini termasuk tenaga pengajar di sana tahu persis. Tempat Dr. Yuwono sudah dimulai, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dan selesai. Mambana masjidan banallahu baitan fil jannah. Amin ya rabbal. Ya Pak Abdul Rahim, insyaallah Pak Abdul Rahim, ya. Nggak harus sekarang, jadi bisa lewat saya atau langsung ke Irwan di Mutiara Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keutamaan itu saya ketemu hadis, pernah saya sampaikan, tapi rapatnya dan mengingatkan ulang keutamaan orang yang berbuat baik di akhir zaman. Rasul yang menyampaikan, ini namanya busra, kabar gembira untuk kita. Saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithul qabdi alal jamar. Sesungguhnya
di balik kalian para sahabat, di balik kalian hai para sahabat, ada zaman yang sabar pada zaman itu seperti memegang bara api, mislul qabdi alal jamar. Istiqomah dalam agama Allah, komitmen dalam syariat, itu seperti memegang bara api. Fitnah muntasir di mana-mana, fitnah di mana-mana. Di rumah kita pun ada fitnah. Astagfirullahaladzim. Kalau enggak membuka channel yang Islami, ya, isinya fitnah. Maka Rasulullah mengatakan di hadis lainnya, riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, badiru bil a'mali fitanan. Kalian segera berbuat yang banyak pada hari-hari kalian itu banyak fitnah seperti kegelapan malam, malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah itu membuat kalian, seseorang pagi beriman, sore kafir. Banyak berita yang mengejutkan. TKI, ya, tek mencuat. Siapa namanya nggak tahu, saya tadi malam mau tidur buka TV One, tek pas berita, ketua fraksinya ketangkep dapat hadiah 2 M. Astagfirullahaladzim. Itu tidak dia sendirian, itu akan geret-geret itu. Nah, akan geret-geret, fitnah. Nggak mengira. Ya. Yang saya harapkan ya mereka tobat. Kalau nggak semua supaya diciduk, yang ganti banyak. Insya Allah. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore beriman, pagi kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin ad-dunya. Karena mereka, orang-orang yang kena fitnah tadi itu, menjual agamanya karena rupiah, bi'aradin ad-dunya, karena dolar, karena jutaan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah SAW, pada akhir zaman itu lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan. Maka pada akhir zaman itu yang berbuat baik pada akhir zaman itu seperti imbalannya seperti 50 kalian. Allahu Akbar. Jadi satu orang di akhir zaman keutamaannya 50 para sahabat. Allahu Akbar. Itu busra. Kalau sahabat sholat subuh berjamaah di masjid, ya, itu dapat 1. Pada akhir zaman 50 para sahabat itu. Namun ya keutamaan bukan artinya kita lebih utama dari sahabat, tidak. Imbalannya orang yang paling utama para sahabat setelah Rasulullah SAW. Khairul quruni qarni, kata Rasulullah. Yang paling utama masa adalah masaku. La tasubbu ashabi fa innahu qad ghafara lahu. Jangan sekalian mencerca sahabat, mereka telah diampuni Allah. Jangan mencerca ahli Badar, orang-orang yang ikut ahli Badar, orang-orang yang ikut Baitul Aqabah, karena mereka killah, terintimidasi, dimusuhi, kemudian mereka kokoh imannya. Itu nggak sepadan dengan orang akhir zaman. Namun hadis ini hadis hasan sahih. Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Ibnu Majah meriwayatkan. Jadi bukan mufadalah antara kita dan sahabat, namun nilai ketaatan sama Allah di akhir zaman. 50 kebaikan para sahabat. Allahu Akbar. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mislu ajri khamsina minkum. Kemudian si riwayat lainnya ada seorang sahabat berkata, "Sila ya Rasulullah, ajru khamsina minna aw minhum." Ya Rasulullah, pahala 50 kita atau 50 mereka? Sahabat pun hatinya agak gerundel.
Gurundel kalau bahasa Indonesianya. Agak dongkol bahasa Jawa lagi itu. Kalau bahasa Padangnya apa gurundel? Ya kecewa lah, saya berbeda kecewa itu. Agak, kok iya ya, akhir zaman 50. Kami satu mereka pahalanya ya malu namanya setelah amalikum. Jadi pahala musla bukan orangnya yang diutamakan, pahalanya 50 perbuatan kalian. Nah, 50 mereka, kita 5 mereka. Terus sahabat bertanya, qala bal ajru khamsina minkum. Tidak, bahkan pahala 50 kalian. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita yang di akhir zaman ini, maafnya, pagi iman, sore kafir, sore iman, pagi kafir, kata Rasulullah SAW di hadits Muslim, karena fitnah yang menyebar luar biasa. Nah, sampai ada anekdot yang maafnya daripada dipimpin oleh orang Islam tapi korupsi, mending orang kafir tapi adil. Astagfirullahaladzim. Kalau suruh milih ya milih orang beriman dan tidak korupsi. Yang korupsi kan dikit tapi menghapus semuanya. Nah, waktu saya masih mahasiswa, maafnya kalau banding-bandingan, nah, waktu zaman Pak Harto dulu ya, kemudian ada yang berkata susu itu tokoh nasional yang berkata, sudah almarhum ya, semua sudah almarhum zaman saya masih mahasiswa, mana antara susu sapi cap babi dengan susu babi cap sapi lebih utama mana gitu ya, bandingannya ya salah semuanya itu. Nah, kan begitu, rata-rata mengatakan susu sapi cap babi lebih baik daripada susu babi cap sapi. Rata-rata ngomong begitu. Saya simpati beliau Muhammad Nasir yang ngomong tadi. Saya nggak mau ngomong siapa, tapi Muhammad Nasir saya sangat simpati jawabannya. Yang paling baik, yang lebih utama susu sapi cap sapi, susu babi cap babi, itu lebih utama. Itu pas sekali. Kalau susu sapi cap babi atau sebaliknya susu babi cap sapi, itu nipu namanya, ris namanya. Kata Rasulullah SAW, mana gossa falaysa minna, yang nipu bukan kelompok kami. Kan itu Rasulullah SAW. Bahkan tadi ayat surah Al-Ahzab di akhir Azab tadi sangat pas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, takwalah Anda kepada Allah, ittaqullah. Terus wa qulu qawlan sadida, pakai sin bukan sa, dan berkata Anda jujur. Sama siapapun jujur, apalagi sama anak, apalagi sama istri, maafnya lebih baik pedes daripada nanti bermasalah. Jujur apa adanya, qulu qawlan sadida. Berkata jujur itu imbalannya yuslih lakum a'malakum, Allah memperbaiki pekerjaan kamu. Pekerjaan diperbaiki semua, Allah yang perbaiki kalau jujur. Yang kedua apa utamanya? Yaghfir lakum dunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kamu. Allah Akbar. Keutamaan berkata jujur. Maka susu sapi cap sapi, susu babi cap babi, itu jujur, Allah perbaiki, bukan nipu. Kan begitu. Maka kita harapkan Jakarta dipimpin orang yang beriman dan adil. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai karena kita terpolemik bahwa orang kafir yang adil lebih baik daripada orang beriman yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada satu lagi keutamaan, mudah-mudahan Allah memberi kita semuanya. Tadi kaitan masalah amal pada akhir zaman. Amal pada akhir zaman 50 amal para sahabat. Surat Al-Mulk ini saya ambil dari buku namanya Fathul Qadir
Fathul Qadir itu tafsir punya Imam Syaukani. Dia Muhammad Syaukani itu tertuduh Syiah tapi Zaidiyah. Buktinya bahwa Saudi Arabia itu tidak fanatisme kepada siapapun. Bukunya Syiah diajarkan. Namun Syiah Zaidiyah, bukan asal Syiah, bukan Syiah Gullah atau Syiah Iraniyah, bukan Syiah Imamiyah, bukan. Nah, jadi buku ini jadi pegangan sampai sekarang. Maka kita Ahlussunnah Jamaah tidak anti Syiah, tidak, tapi anti yang gulat, anti yang membuat teror di mana-mana tadi. Kita syukuri hari Jumat kemarin di Bangil ya, ada persatuan umat Islam, orang NU, orang Muhammadiyah, Al-Irsyad bersatu membubarkan acara peringatan kelahiran Fatimah, karena acara ini akan menggiring kepada kelompok Syiah Gullah, kelompok Syiah Iraniyah tadi. Nah, alhamdulillah Allah selesaikan. Tadi negosiasi susah banget. Nah, kemudian setelah kompromi, malamnya itu kompromi sama polisi nggak mau bubarin. Nah, karena dengan massa yang sekian besar datang ke polisi, Allah takdirkan polisi akan membubarkan. Alhamdulillah. Perlu kita ingat, kalau sampai Syiah bangkit, maafnya, kalau sudah Syiah menguasai akan chaos. Qurannya beda, syahadatnya beda, sholatnya beda. Kalau sekarang itu mereka sama, taqiyah namanya, pura-pura namanya. Yang sering saya ungkapkan, bagaimana suruh kita bersatu. Mereka mencaci Sayyidah Aisyah, mereka mencaci Abu Bakar, mereka mencaci Umar, mereka mencaci Quran ini nggak bener. Astagfirullahaladzim. Sementara kita hafalkan, kita baca, kita, ya Allah, nggak mungkin kita bisa bersama-sama mereka. Nah, kalau mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah aman. Tapi kalau mereka sudah mayoritas, masjid kita pun tidak akan ada adzan. Saksi hidup masih ada sama saya, Husairi, Haji Husairi namanya, hafid Quran, ketua tahfidz Quran di As-Salam, maaf kita, suami istri di Yaman. Setelah Al-Hutsi itu menang, sebelum Saudi kirim tentara ke Yaman, imam masjid dibunuh, khatib nggak berani ke masjid, adzan nggak ada lagi. Maka kalau di Iran katanya hidup damai, itu bohong, sangat bohong sekali. Ustaz Anas waktu ke Iran menyampaikan, satu-satunya yang Jumatan itu di kedutaan Indonesia. Beliau pas ke sana Idul Fitri, terus orang kedutaan cerita, satu-satunya Jumatan itu Ahlussunnah hanya di kedutaan Indonesia. Waktu khatib naik, mercon itu, petasan dihidupkan, dol depan kedutaan. Mereka minta jangan ada Jumatan orang-orang Malaysia, orang Brunei ke kedutaan Indonesia. Ke Indonesia ya Indonesia. Mereka nggak suka. Jadi nggak ada Jumatan lagi. Kalau Syiah itu berkuasa, dulu Iran itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah takdirkan Pahlavi itu zalim, kerjasama sama Amerika, akhirnya diberontak sama masyarakat. Bukan Syiah saja yang berontak, seluruh tahun 78, 79 Raja Pahlavi itu diturunkan oleh Khomeini. Seakan-akan kemenangan umat Islam, ternyata lebih kejam dari Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Saya bacakan referensi ini membuktikan bahwa Ahlussunnah Jamaah atau Saudi tidak anti Syiah, tidak, tapi anti terorisme, anti Iran yang memporak-porandakan Yaman, memporak-porandakan Suriah dan seterusnya. Saya baca hadisnya, Fadilah surat Al-Mulk juz 29 surat pertama. Tusamma surat Tabarak. Surat ini dinamakan surat Tabaruk. Tabaruk itu maha berkah. Nah,
Ada alasannya kenapa kok maha berkah. Karena wal waqiyah wal munjiyah, tameng dari api neraka, tameng azab kubur, al munjiyah penyelamat dari api neraka, wal mani'ah penghadang dari api neraka. Allahu Akbar. Keutamaan surat Al-Mulk tadi, maha berkah, penjaga di api neraka, penyelamat dari neraka, penghadang biar kita tidak masuk neraka. Wahya salatuna ayat. Surat ini 30 ayat, hanya pendek, dihafalkan mungkin 1 jam 2 jam selesai, membaca nggak sampai 5 menit sampai jalan. Rasul mengatakan di hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah SAW, tabarak yal mani'ah an azabil qabr, dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Tirmidzi. Tabarak itu, surat Tabarak itu dia penghadang dari azab kubur. Sekedar buang air kecil tidak bersih, mungkin bersih tapi kaitannya sambil berdiri itu ada yang enggak, ada yang masih kececer, akhirnya akan keluar lagi. Nah, maka sunnahnya kalau buang air kecil dengan duduk dan dengan jongkok, dengan duduk dengan jongkok. Buang air kecil tidak bersih saja di azab kubur, hadis juga. Nah, yang menghadang dari azab kubur itu surat Tabarak, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat Ibnu Abbas dari Ibnu Mardawai, riwayat dari Musnad Imam Tabrani dan Al-Hakim fi Mustadrak. Imam Hakim itu namanya ada Musnad Imam Hakim, derajatnya setelah Bukhari dan Muslim. Ada hadisnya Al-Mustadrak. Mustadrak itu adalah hadis itu sahih tapi nggak dicantumkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dianggap oleh Imam Hakim sahih tapi nggak masuk di dalam kriteria Imam Bukhari dan Muslim, maka namakan Al-Mustadrak Imam Hakim. Imam Hakim dari Ibnu Abbas mengatakan, qala li rajulin ala athafaka bihadithi tafrahu bihi, kamu mau nggak aku kasih hadis kamu akan gembira? Qala bala, ya orang tadi bilang iya. Ibnu Abbas berkata kepada seorang, mau kamu nggak? Kamu mau saya kasih tahu hadis, kalau kamu tahu kamu senang. Oh iya, rakus sama ilmu para sahabat. Ya, bala. Qala, Ibnu Abbas berkata, Iqra tabarakalladzi biyadil mulku. Baca oleh kamu surat Maha Berkah yang di tangannya kekuasaan, yang di tangannya kerajaan. Itu adalah surat Tabarak. Alimha akhlak, ajarkan istri kamu. Wajimi waladi, ahlak itu ahlun itu adalah istri, karena setelahnya walad, anak. Ajari istri kamu dan semua anak-anak kamu, ajari surat Tabarak. Wasjana baitik, dan anak-anak kecil yang di rumahmu, bisa jadi bukan anak kandung tapi anak-anak sibyana baitik, anak-anak di rumah kamu, anak yang dari paman, anak adik, anak siapa. Wasibyana baitik wajirani, tetangga-tetangga kamu ajari, kata Ibnu Abbas tadi kepada seorang. Fa innal munjiyah, surat Tabarak itu adalah penyelamat. Wal mujadilah, nanti pembela yaumul qiyamah inda rabbiyal qariya, nanti dia akan menjadi pembela pada hari kiamat untuk pembacanya. Wa tatlubu lahu ayyunjilahu min adzabinar, dan nanti surat Tabarak itu akan meminta sama Allah untuk menyelamatkan pembacanya dari api neraka. Wa yanjubia, kemudian dia yang baca tadi akan selamat dari api neraka. Kalau Rasulullah SAW, Rasul berkata dari Ibnu Abbas tadi, kalau tadi perkataan dia Ibnu Abbas sama seseorang tabi'in, kemudian Rasul bersabda, la wadattu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Rasul berkata, aku ingin sekali, wadattu, ahbabtu artinya, aku senang sekali sekiranya
Surat Tabarok itu lekat di hati masing-masing umatku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa hafal, kemudian sering membacanya, insya Allah. Saya baca dikit ayat pertama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah yang di tangannya kekuasaan, kerajaan. Allah yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Saat indikasi siapapun itu kehendak Allah. Orang baik ujian sama kita, syukur apa tidak? Kalau dikasih penguasa tidak baik, kita sabar apa tidak? Semuanya atas kehendak Allah. Wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang memberkah tadi, yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk ujian sama kamu. Hidup bukan tujuan, mati bukan tujuan. Tujuannya adalah ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi orang sakit berobat itu bukan tujuan untuk sembuh, tapi ibadah. Maka caranya harus benar. Kalau sakit berobatnya dengan sihir, ya itu dosa, meskipun sembuh. Maafnya, saya pernah mengajak seseorang, dia pijat refleksi. Ya. Kalau pijat refleksi itu sebetulnya kalau saya amati tidak ada sihirnya, karena sering saya pun kalau bukan refleksi capek itu bukan, ada orang yang punya keahlian mijet, antrinya puluhan biasanya, bahkan ratusan. Kalau di dekat kami itu di belakang pesantren itu dibuat antri persis seperti ke BRI itu, ngambil antrian dulu, atau BCA, antrian ratusan orang bicara refleksi tadi. Biasanya kalau dokter sudah nggak sanggup lagi, itu lari ke situ. Biasanya orang stroke, kencing manis, orang lama sudah nikah nggak punya anak, itu biasanya gagal ginjal, biasanya kepijat refleksi tadi. Itu bukan sihir, bisa dipelajari. Kenapa? Kita pun diajari sama beliau tadi, ini titiknya gitu. Ini titiknya. Jadi semua organ tubuh kan ada di telapak kaki gitu. Yang dipijat hanya telapak kaki aja. Tapi pas titiknya itu. Itu pas titiknya tadi. Nah, suatu ketika saya pernah, ya saya karena pencernaan kurang baik, saya pijat, alhamdulillah enak begitu. Nah, terus pernah saya bawa sampai ke Jakarta, saya kenalkan sama orang kawan. Ada kawan tadi ibunya sudah 4 tahun stroke, nah saya bawa itu pernah ke sana. Nah, suatu ketika ada seorang alim, saya bahkan pijat refleksi, dia nggak mau. Dalam benak dia ini ada jinnya. Nah, sebenarnya kalau refleksi sebenarnya tidak. Ya. Jadi berobat tujuannya bukan sembuh, aneh kan? Dagang tujuannya bukan laba, tapi ibadah. Maka dagang itu harus benar. Kalau asal laba itu bank komersial, yang penting sekian persen masuk. Akhirnya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah terseok-seok. Sekitar kami itu banyak sekali yang orang jual rumah, jual ruko, jual kebun, karena waktu harga sawit bagus kan bagus. Nah, mereka yakin bangun toko 5 buka 5 pintu, 2 tingkat, pinjam uang bank. Allah takdirkan karet biasanya di atas 1000, sekarang tinggal 400, tinggal 50, akhirnya kolab. Banknya nggak mau peduli harga karet seperti apa, yang penting tiap bulan harus setor. Itu kalau tujuannya laba, itu bank konvensional. Sementara Islam menegaskan tujuan hidup itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, ibadah. Maafnya masalah sakit, kalau saya malu sama, maafnya ya, setelah nanti kita orang lemah ya rata-rata. Nabi siapa yang Nabi Ayub? Ya Allah, sakit dimakan ulet seluruh badan.
hati yang masih utuh, nggak minta sama Allah, nggak pernah menjerit, nggak pernah mengadu. Astagfirullahaladzim. Nabi Ayub, kita sakit gigi dan berontak kita. Nah, saya gatal, ya Allah, sudah teriak ya Allah, Allah pun nggak peduli, kan gitu. Nabi Ayub sakit, itu syariatnya berubah. Nabi Ayub jawabannya, sekian lama aku dikasih sehat, sakit belum begitu lama. Setelah istrinya semua ninggalin, tinggal satu istri yang ngurus, kemudian sama orang kampung diusir karena baunya, sudah di hutan. Nah, baru Rabbi inni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Kalimat Nabi Ayub di surah Yunus, pendek kalimatnya dan sangat lembut sekali. Rabbi inni masanya durru, ya Allah, ya Tuhanku, aku ditimpa yang berbahaya, abdurru. Masanya, aku disentuh, abdurru, sesuatu yang berbahaya, ya Allah. Dan Engkau Maha Pengasih, ya Allah. Dan langsung sembuh sedia kala. Ya Nabi, ya Rasul. Jadi nggak teriak, hanya berkata, Rabbi inni masana durru wa anta arhamur rahimin. Nah, ya seorang Rasul hanya berkata masanya dulu, itu langsung sembuhkan. Betul kalimatnya. Nah, saya pun bukan hafid, jadi kadang-kadang pas kemarin Musa saya lewat baca itu, ya Allah, kalimat Nabi Ayub ya, hanya Rabbi inni masana durru wa anta arhamur rahimin, sudah disembuhkan. Sekali lagi, hidup dan mati bukan tujuan. Kita lahir bukan kehendak kita, kita sakit bukan kehendak kita, mati pun bukan kehendak kita, atas kehendak Allah. Maka mestinya hidup ini harus selalu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk apa hidup dan mati itu? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Wala azizul ghafur, dia maha perkasa, namun dia pun maha pengampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mengasih maaf sama kita atas semua ketiduran, dan kita mengambil yang utama sehingga diterima Allah sebagai hambanya, diampuni dosanya, dimasukkan di surga. Di antara syariatnya adalah sering membaca surat Tabarok, bahkan hafal. Insya Allah kita ajarkan istri dan anak kita tentang fadilah keutamaan surat Tabarok, kemudian fadilah berbuat di akhir zaman, 50 perbuatan para sahabat. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan sekali lagi dengan segala kekeliruan, keteledoran, kekurangan kita, Allah ampuni, Allah terima semua amal yang kita kerjakan, yang baik-baik, yang kurang baik semua Allah kasih tobat. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya Allah, kasihlah tobat kami, Engkau Maha penerima taubat. Amin ya rabbal alamin. Aku luqul hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.